Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga di sini kami dapat mempresentasikan mengenai mata kuliah hukum perbankan dan lembaga non perbankan, yang dimana pada mata kuliah kali ini diampu oleh Ibu Anggita Anggriana. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ade Junior, yang kedua Nur Asmawati, dan yang ketiga Devi Sartikasari. Di sini kami akan membahas mengenai materi koperasi simpan pinjam. Dan juga di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi simpan pinjam. Bahwasannya secara harfiah koperasi itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu CO operation, di mana dalam hal ini terdiri dari 2 kata, yaitu CO yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi itu adalah sebuah kerjasama yang dimana membentuk kerjasama yang dapat disebut dengan koperasi. Koperasi juga adalah sebuah organisasi bisnis yang dimiliki dan juga dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Dan juga koperasi ini juga merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dimana sudah dikenal di Indonesia. Mengenai pelopor pengembangan koperasi di Indonesia itu sendiri dapat kita ketahui adalah Bung Hatta, yang dimana beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta sendiri juga mendefinisikan mengenai pengertian koperasi. Bahwasannya koperasi menurut Bung Hatta itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidup ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi simpan pinjam di sini adalah lembaga yang dimana bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpan maupun pinjam. Dalam menjalankan usahanya tersebut, semua tipe koperasi itu memegang asas yang sama seperti asas kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai koperasi simpan pinjam ini juga memiliki prinsip dalam menjalankan koperasi tersebut, diantaranya bersifat terbuka dan juga sukarela, mandiri dan demokratis. Serta dari hasil rapat anggota menerapkan bahwasannya keputusan tertinggi dalam koperasi ini adalah hal yang sejalan dengan asas koperasi, yang dimana asas tersebut memiliki asas yang bersifat kekeluargaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua. Terima kasih. Selanjutnya bagian B terdapat sumber-sumber permodalan koperasi, di mana sumber dana ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan para koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya. Secara umum, sumber dana koperasi berasal dari anggota sendiri, simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun sukarela. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait modal dasar, di mana terdapat tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Lanjut yang kedua, yaitu terdapat modal sendiri. Yang pertama, yang di dalam modal sendiri itu terdapat simpanan pokok, yang dimana simpanan pokok ini adalah sejumlah uang yang wajib kita setorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua juga terdapat simpanan wajib, di mana simpanan wajib ini mempunyai merupakan konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan.
Lanjut yang bagian C, terdapat dana cadangan, di mana dalam pengertian dana cadangan ini merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Dari dana cadangan ini mempunyai tujuan yaitu untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Yang D, terdapat hibah. Hibah di sini yaitu atau bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Lanjut ke bagian yang ketiga, yang ini terdapat modal pinjaman. Jadi modal pinjaman ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, terdapat pinjaman dari anggota. Jadi pinjaman anggota ini merupakan sesuatu yang diperoleh dari anggotanya, dari anggota koperasi itu sendiri, yang dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Ya, bisa dikatakan kalau dalam simpanan sukarela ini maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggotanya itu sendiri. Sebaliknya, dalam pinjaman koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. Yang kedua, terdapat pinjaman dari koperasi lain. Jadi maksudnya di sini adalah merupakan kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Jadi dalam bentuk dan lingkupnya itu merupakan kerjasama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung modal yang diperlukan. Yang ketiga, juga terdapat pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi pinjaman ini adalah suatu peminjaman komersial yang artinya adalah dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendadak prioritas dalam persyaratan. Jadi dalam prioritas tersebutlah diberikan kepada koperasi yang sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, yang dimana khususnya adalah untuk usaha koperasi. Yang keempat, terdapat obligasi dan surat utang. Jadi dapat dilihat untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang pada masyarakat investor untuk mencari dana. Yang kelima, terdapat sumber keuangan lain. Jadi semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah, yang dimana dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Lanjut kepada poin bagian C, yang dimana terdapat jenis-jenis koperasi, dimana jenis koperasi ini adalah salah satu tujuan pendirian dari koperasi itu sendiri didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Jadi dari perbedaan kepentingan inilah terdapat koperasi dibentuk dalam beberapa jenis. Yang pertama, terdapat jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama yaitu koperasi produksi, di mana dalam koperasi produksi ini adalah koperasi yang artinya serbaguna. Di mana koperasi ini merupakan produk utama yang diberikan kepada anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa, yang dimana di dalamnya dapat produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau bahkan pun jasa. Yang kedua, terdapat koperasi konsumsi, di mana dalam koperasi konsumsi ini dalam kegiatan usahanya adalah untuk menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Yang ketiga juga terdapat koperasi simpan pinjam, yang dimana koperasi simpan pinjam ini adalah melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Lanjut ke bagian yang B, yang itu terdapat jenis koperasi yang berdasarkan tingkat dan luas daerah kerjanya, yang dimana kita dapat dilihat dari koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Beda lagi dengan koperasi sekunder, yang dimana koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerjanya. Jadi
Koperasi yang dimana adalah salah satu kumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang dimana bersama-sama melalui bisnis yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Jadi masing-masing anggota memiliki hak yang sama dalam hal suara dalam koperasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan koperasi. Ini mana koperasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab secara sosial, yang mengarahkan pada keuntungan untuk semua anggota, tidak hanya untuk pemilik seperti dalam perusahaan. Dengan demikian, koperasi menciptakan keuntungan sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Masing-masing anggota memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang sama. Anggota memiliki hak untuk menjalankan koperasi. Ada sistem demokrasi karena anggota memiliki hak suara yang sama. Dan di sini juga ada pendirian koperasi. Pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyeluruhan terkait koperasi. Pendirian koperasi cukup dikatakan sederhana, yaitu dengan minimal 20 orang dalam membuat kesepakatan dengan akta notaris. Kemudian didaftarkan pada kantor wilayah Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk melakukan pengesahan. Dalam kegiatan peminjaman koperasi, simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjam pada anggota dengan pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyeluruhan terkait koperasi. Pendirian koperasi cukup dikatakan sederhana, yaitu dengan minimal 20 orang dalam membuat kesepakatan dengan akta notaris. Kemudian didaftarkan pada kantor wilayah Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk melakukan pengesahan. Dalam kegiatan peminjaman koperasi, simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjam pada anggota dengan